Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali hari ini di dalam bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari yang baru, yang teduh, yang sejuk ini, berkat-Mu tidak pernah terlambat, berkat-Mu selalu baru, berkat-Mu selalu menghadirkan sukacita dan hati yang bersyukur kepada kami. Biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan, yang kami puji dan yang kami sembah. Pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak bergumul dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mendengar, menerima, dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kebenaran bagi kita pagi hari ini tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sering mendengar atau beberapa tahun terakhir ini begitu familiar bagi kita satu nyanyian rohani, hidup ini harus menjadi berkat. Dan benar, hidup ini harus menjadi berkat. Gereja kita HKBP juga membuat visi, membangun visi gereja HKBP menjadi berkat bagi dunia. Dan itulah sesungguhnya menjadi urat nadi perjalanan kehidupan orang percaya hidup di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun dia berada, dimanapun dia hidup, dimanapun dia sedang berjuang untuk menggapai apa yang terbaik, apa yang menjadi cita-cita kehidupannya, maka satu hal yang harus melekat di dalam hidup orang Kristen, di dalam hidup orang percaya, di dalam hidup orang-orang yang mengaku sebagai murid dari Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa jika dahulu kala gereja mula-mula atau orang-orang Kristen mula-mula yang hidup sebagai perantau, apa yang disebut dengan sebagai jemaat diaspora, bahwa mereka dipanggil harus memiliki nilai yang khusus sebagai orang Kristen. Nilai yang khusus artinya bahwa nilai-nilai kekristenan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus harus benar-benar mereka hidupi sebagai orang-orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk atau di tengah-tengah masyarakat yang baru mereka kenal atau di tengah-tengah masyarakat yang asing bagi mereka. Sehingga apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil, apa yang sungguh-sungguh mendamaikan, itu pasti diterima oleh orang lain. Nilai-nilai kekristenan ini harus sungguh-sungguh dihidupi oleh orang Kristen. Orang Kristen tidak diajak untuk menjadi komunitas atau orang-orang yang tertutup, yang eksklusif. Tetapi harus menjadi orang-orang yang terbuka. Harus menjadi orang-orang yang inklusif. Yang mau berbaur, yang mau bersahabat, yang mau terbuka, bertoleransi kepada kehidupan saudara-saudara yang lain. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, hidup bertumbuh di tengah-tengah orang-orang yang berbeda, bukan membeda-bedakan diri
sehingga tidak mau bersahabat, sehingga tidak mau berteman, sehingga tidak mau membangun satu hubungan yang baik, jejaring yang baik bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi justru nilai kekristenan, nilai-nilai pengajaran Tuhan Yesus Kristus itu harus menjadi alat bagi kita, harus menjadi jalan bagi kita, harus menjadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi kita dan bagi sesama kita. Sehingga penerimaan bagi kita itu sungguh-sungguh terasa. Penolakan bagi kita itu tidak ada lagi sebenarnya ruang penolakan bagi kita karena nilai-nilai yang kita hidupi. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kehadiran kekristenan, kehadiran orang-orang Kristen, kehadiran orang-orang percaya bukan menjadi gangguan bagi orang lain. Bagi orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Bagi orang-orang yang tidak satu agama dengan kita. Tetapi kita menjadi orang-orang yang menghadirkan nilai baru. Kita menjadi orang-orang yang menghadirkan sesuatu yang baru, yang cukup diterima, yang sangat diterima. Kehadiran kebaikan, kehadiran keadilan, kehadiran damai bagi sesama kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sering menjadi pergumulan di tengah-tengah dunia hari ini bagi pertumbuhan kekristenan atau komunitas kekristenan di satu daerah. Bagaimana gereja juga begitu sulit berdiri di satu daerah. Ini problem yang kita hadapi, ini pergumulan yang kita hadapi. Bisa saja bukan dari kita, sumber dari apa yang disebut dengan gangguan itu. Orang sering mengatakan bahwa mengganggu kenyamanan, mengganggu keamanan dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, maka pertama-tama dan yang utama bagi kita ketika kita hadir hidup di tengah-tengah masyarakat, hadirlah sebagai wajah Tuhan Yesus Kristus yang sejuk, yang menghadirkan damai, yang menghadirkan sukacita, yang menghadirkan kebaikan. Jangan pernah menjadi gangguan, jangan pernah merusak tatanan, jangan pernah merusak suasana, jangan pernah menjadi orang-orang yang membawa keributan, tetapi hadirlah menjadi pembawa damai. Demikian apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang di perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sehingga lewat apa yang kita lakukan, lewat apa yang kita ucapkan, lewat apa yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, menjadi khotbah yang hidup. Hidup kita menjadi khotbah yang dapat diterima oleh orang-orang di sekitar kita, karena nilai yang kita bawa adalah buah dari kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang telah kita terima. Karena itu, mari hidup sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Mari hidup sebagai orang Kristen, mari hidup sebagai keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan Allah, menjadi berkat di tengah-tengah rumahmu, di tengah-tengah sekitarmu, tetanggamu, di tengah-tengah kotamu, di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa menghidupi kebenaran firman-Mu. Hidup membawa keadilan, hidup membawa kebaikan, hidup membawa damai, hidup menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah orang-orang di sekitar kami, tetangga kami, di kota kami, dimanapun kami berada, di negara Indonesia ini dan di dunia ini. Sama seperti kehendak firman-Mu, supaya kami menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan Allah, biarlah senantiasa Roh Kudus-Mu menuntun kami,
agar kami diberi hikmat, agar kami diberikan pengetahuan, agar kepada kami dihadirkan hati yang damai untuk terus menunjukkan wajah Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah orang-orang sekitar kami. Tuhan Allah berkati jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, agar kami menjadi orang-orang yang terus bersuka cita menikmati kemurahan Tuhan. Tuhan melimpahkan kepada kami berkat-berkat yang baru, agar hati kami senantiasa mau dan tahu bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa segala hal, setiap hal yang baik datangnya daripadamu. Tuhan Allah, kami bermohon Engkau Tuhan memakai kami di sepanjang kehidupan kami ini menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan kami jatuh di dalam dosa kejahatan, jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa penipuan, jangan biarkan kami jatuh kepada kemiskinan, tetapi Tuhanlah yang memperlengkapi kami dan Tuhanlah yang mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, pengharapan baru, hati yang terus bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi tangan kuasa Tuhan senantiasa menopang, memberikan kekuatan baru, semangat baru, dan iman yang berkobar-kobar atas kemurahan Tuhan. Meski rasa sakit harus mereka hadapi, tetapi sukacita surgawi tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, menjalani hari ini dengan penuh semangat, penuh sukacita, hati yang bersyukur. Salam sehat, Horas.